Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha memberi telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal sebelum maut menjemput kita. Dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Kemudian kita bisa hadir di dalam pelaksanaan Jumat kali ini. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita banyak-banyak bersyukur atasnya. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sujud adalah bagian daripada ibadah salat. Ketika kita mendirikan salat, pasti kita harus melakukan yang namanya sujud, kecuali salat jenazah yang tiada sujud dan ruku. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sujud hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita mengakui akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang banyak berjasa memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Maka kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sujud pernah diperintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun sujud di situ bukan berarti sujud penghambaan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tapi itu adalah sujud penghormatan, mengakui akan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga pernah dilakukan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Mereka bersujud kepada bapaknya, tanda banyaknya jasa yang diberikan kepada anak-anaknya. Sujud di situ adalah sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Kemudian di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, sujud penghormatan yang dilakukan kepada makhluk itu sudah dihapus dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini
menandakan bahwa sujud kepada makhluk sudah dihapuskan dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, jikalau aku boleh untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, ini menandakan bahwa sujud hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membaca di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian dan beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian dan berbuat baiklah, waf'alul khair la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang berbahagia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk ruku dan sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan itu, kita menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya sebagai tanda ketundukan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud adalah keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Kata Nabi kita Muhammad SAW, keadaan yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud, maka berbanyaklah doa di dalamnya. Ketika kita bersujud, tidak dibatasi sujud terakhir, pertama, kedua, semua sujud yang dimaksud. Setelah kita bertasbih, memuji kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan. Jikalau seandainya itu memakai bahasa lain selain bahasa Arab, maka kita lafazkan di dalam hati kita. Kita meminta, memohon, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sebagian ulama membatasi dengan berbahasa Arab dan dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita lakukan sebagai tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sejajarkan diri kita dengan tanah dengan serendah mungkin sebagai tanda ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam pelaksanaan sujud, umirtu an asjuda bisab'ati a'dhumin. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan al-jabhah, dengan jidat, dan beliau mengisyaratkan dengan hidung. Kemudian wal yadain, dengan kedua tangan, wal rukbatain, dengan kedua lutut,
wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki, maksudnya ujung-ujung jari. Inilah yang dimaksud kita bersujud dengan 7 tulang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, harus bersujud tidak cukup dengan jidat saja, harus hidung juga menempel ke tanah. Sekalipun Imam Malik mengatakan jikalau hanya dibatasi jidat saja tanpa diikutkan dengan hidung, itu bisa sah. Namun di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW setelah menyatakan dengan jidat juga mengisyaratkan dengan hidung. Inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bersujud dengan 7 tulang, dengan jidat dan hidung kita, telapak tangan, kedua lutut, kemudian ujung-ujung jari, ujung-ujung jari-jari kaki. Coba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, selain sujud yang digabungkan dengan rukun-rukun yang lain di dalam sholat, ruku, i'tidal dan lain sebagainya, maka ada sujud yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang pertama, sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran yang ada di dalamnya perintah untuk bersujud. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada tanda masjid, ketika kita berada pada ayat tersebut, maka kita bersujud. Kalau di dalam sholat, ketika kita sementara membaca Al-Quran kemudian menemui ayat tersebut, maka kita bertakbir untuk bersujud 1 kali. Tapi kalau kita membaca di luar sholat, setelah kita menemui ayat tersebut, lantas kita bersujud seraya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antaranya. Yang kedua adalah sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat yang kita merasa nikmat tersebut sungguh luar biasa, maka sekejap kita langsung bersyukur kepada Allah SWT dengan tanda bersujud. Kemudian selanjutnya adalah sujud sahwi, yang ketika kita melakukan sholat lalu kita lupa dengan salah satu rukun, atau ketika kita kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, maka kita bersujud sahwi. Maka tentu ketika kita kehilangan rukun berupa sujud misalnya hanya 1 kali, maka kita ganti dengan 1 rakaat, tapi di penghujung kita ganti, kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Sujud di sini adalah sujud 2 kali sebelum kita memberi salam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, beribu sayang, kita banyak sekali mendapatkan jasa baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
namun kita memilah-milih waktu untuk bersujud. Padahal Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada kita 5 kali dalam sehari, siang dan malam kita bersujud di dalam rakaat sholat. Tapi kita ogah melakukannya. Mana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan menyembahlah kepada Tuhan kalian dan berbuat baiklah agar kalian berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi untuk meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak kaum muslimin atau sedikit mereka memahami dari syariat sujud ala syariat Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak kita temukan mereka bersujud kepada orang tua mereka, dan hal ini kita bisa temukan ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka bersimpuh sujud kepada kedua orang tua mereka, tanda berbakti kepada kedua orang tua. Padahal sujud tersebut tidak boleh dilakukan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, sebab sujud hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh mencium tangan orang tua kita sebagai tanda penghormatan, tapi jangan kita bersujud. Kita berbakti kepada keduanya bukan hanya sewaktu-waktu, tapi sepanjang mereka hidup. Kita berbuat baik kepada mereka. Buat apa simpuh sujudmu di hari raya Idul Fitri selain melanggar syariat Nabi kita Muhammad SAW? Itu bisa jatuh tanpa sadar. Kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak boleh lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dirangkaikan di dalam sholat, sebagaimana kita bisa temukan di dalam surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan kamu taati mereka yang melarang untuk sholat. Wasjud, bersujudlah kepada Allah, waqtarib, dan mendekatlah
Sebab keadaan yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam keadaan bersujud. Kita perbanyak doa di dalamnya. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma fir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma fir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la